Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang seorang mu'alaf ya, dimana mu'alaf ini ngakunya dia adalah seorang mantan pendeta dan juga mantan penginjil. Saya akan mereaction videonya ya, jadi di dalam video ini dia memberikan sebuah cerita dan kesaksian ya. Tetapi karena videonya ya lumayan cukup panjang, durasinya itu ada sekitar 42 menit. Jadi saya akan mereaction bagian poin-poin besarnya aja ya. Dan supaya juga durasinya tidak terlalu panjang di konten saya ini, saya akan bikin konten ini dalam 2 part. Jadi yang ini yang part pertama, nanti yang part kedua akan menyusul. Oke, langsung aja mari kita cek dulu videonya. Jadi saya masuk Islam itu, saya dulu adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Saya masuk Islam bukan segampang seperti apa yang dipikirkan oleh seorang Muslim. Saya masuk Islam dahulu sangat sulit untuk masuk Islam. Banyak tantangan, halangan, padahal saya termasuk hidup di tengah-tengah Muslim. Jadi pada saat saya mengambil satu keputusan untuk masuk Islam, banyak yang tidak bisa menerima secara baik-baik. Bahkan mereka selalu mengingatkan saya agar saya tetap berpikir lebih panjang lagi untuk masuk Islam. Nama bapak ini adalah Aris Tarelhuan, dan di awal ceritanya dia mengatakan bahwa ia adalah seorang Nasrani dan juga seorang Kristiani. Yang benar yang mana nih? Nasrani atau Kristiani? Karena ya, kalau orang yang terpelajar itu pasti tahu ya, pada dasarnya itu Nasrani dan Kristiani itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi ya mungkin bapak ini belum berpikir sampai ke sana, makanya dia sebut tadi dia seorang Nasrani, ditambahin lagi dengan seorang Kristiani. Lalu dia juga bilang bahwa ia mengaku masuk Islam itu sangat sulit dan banyak tantangannya. Kok bisa? Padahal hidup di negara mayoritas Islam. Tapi mau masuk Islam sulit dan banyak tantangannya. Agak meragukan sih. Jadi ceritanya saya masuk Islam seperti ini. Jadi saya masuk Islam bukan diajak oleh siapa-siapa. Bukan diajak oleh keluarga, dari keluarga wanita, ataupun tidak pernah diajak oleh sahabat atau teman. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Dan setelah saya dipertemukan dengan para malaikat-malaikat ini, 2 bulan, selama 2 bulan saya tidak bisa tidur. Selama 2 bulan tidak bisa tidur. Wow, luar biasa ya teman-teman. Bapak ini ternyata mu'alaf bukan sembarang mu'alaf. Karena dia mu'alaf bukan karena diajak manusia, melainkan malaikat langsung yang ngajak bapak ini. Nggak tanggung-tanggung, bukan cuma 1 malaikat. Tetapi katanya ada 5 malaikat sekaligus yang mengajak bapak ini supaya masuk Islam. Pantesan akibatnya bapak ini nggak bisa tidur sampai 2 bulan katanya ya. 2 bulan gak bisa tidur. Wow, luar biasa ini. Kalau sampai berita ini diketahui oleh Muri,
maka Bapak ini bisa memecahkan rekor sebagai manusia pertama yang tidak tidur selama 2 bulan. Tapi kayaknya nggak mungkin dong ya. Manusia aja nggak tidur sehari 2 hari aja mungkin bisa rusak kesehatannya atau bahkan bisa koit. Apalagi ini sampai 2 bulan ya. Nah, kita positive thinking aja lah. Mungkin Bapak ini salah ucap atau salah memakai kalimat. Mungkin yang dia maksud 2 bulan bukan nggak bisa tidur, tapi 2 bulan mungkin susah tidur gitu ya, karena terbayang-bayang dengan mimpinya, yaitu bertemu dengan para malaikat tadi. Selama 2 bulan tidak bisa tidur karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership maupun penginjilan di mana-mana. Bahkan kita itu dulu pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Gila, ini keren banget sih menurut saya ya. Bayangin aja, ternyata selain pelayan gereja, lalu dia bilang juga tadi leadership, lalu juga dia bilang penginjilan, ternyata Bapak ini juga mengatakan bahwa dia adalah pendiri tempat-tempat ibadah yang ada di ruko-ruko di Surabaya. Keren gak sih ini? Ya, keren banget teman-teman. Kenapa? Coba kalau kita bayangkan, kalau di Indonesia ada 10 atau 20 orang kayak Bapak ini, ya, kayaknya seluruh ruko yang ada di Indonesia ini bisa jadi tempat ibadah semua kayaknya. Karena dengan adanya Bapak ini saja, katanya tadi seluruh ruko di Surabaya itu jadi tempat ibadah loh, bayangkan. Hebat ya, luar biasa sekali. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja, banyak yang jadi pendeta. Berasal dari keluarga pendeta, siap. Kakeknya pendeta, bapaknya pendeta, keluarga besarnya semuanya pelayan-pelayan gereja. Keren, keren, keren. Tapi habis ngomong ini kok beliau langsung bengong ya dan melamun. Mikir apa dia kira-kira? Mungkin lagi mikirin kalimat dongeng selanjutnya. Bukan, maksudnya lagi mikir narasi selanjutnya untuk diceritakan. Itu mimpi 5 hari itu isinya apa, Dok? Jadi mimpi 5 hari itu sebetulnya setengah tidur ya, bukan mimpi. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam. Mimpi bertemu malaikatnya itu selama 5 hari ya. Bukan mimpi deh. Tadi dia bilang katanya setengah tidur, bukan mimpi. Tapi tunggu dulu, setengah tidur ini maksudnya gimana sih? Setengah tidur. Itu konsepnya bagaimana ya? Menggigau kah? Berhalusinasi kah? Atau sedang menghayal? Atau bagaimana? Saya kurang paham ini konsep setengah tidur ya. Setengah tidur tapi bertemu, melihat para malaikat. Aduh, bingung. Teman-teman kalau ada yang tahu konsep setengah tidur, tolong komentar di bawah ya. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam. Mereka itu mengajak saya ke masjid, dan di masjid itu setiap anak tangga, masjid itu anak tangganya 7. Jadi 7 anak tangga ini ada yang berdiri setiap tangga. Dan saya melihat di masjid itu penuh dengan wanita yang berpakaian putih. Wanita yang berpakaian putih penuh di dalam masjid. Saya ditarik sama malaikat ini untuk masuk, tapi saya tidak mau, sehingga saya pulang. Namun sebulan kemudian saya bermimpi, saya dibawa ke suatu pulau. Pulaunya sangat kecil, tapi saya tidak mau, sehingga saya lompat dari laut itu, lompat dari perahu, terjun ke laut. Lalu saya tidak bisa berenang dalam mimpi itu,
Lalu ada seorang yang memakai serban putih mengangkat saya dari laut itu dan dibawa ke darat. Dan pesannya dari orang yang memakai baju putih itu, serban putih itu, berjanji pada saya bahwa dia akan menjemput saya kembali untuk meneruskan perjalanan. Lalu saya melihat setelah orang tua yang pakai serban ini pergi, saya melihat ke belakang, ternyata ada anak-anak saya dan istri saya sudah ada di situ, berada di pinggiran air sungai yang begitu jernih. Lalu saya bangun di pagi hari, saya langsung ngomong sama istri saya, ya saya harus masuk Islam. Tapi istri saya tidak percaya, karena saya di gereja itu sangat aktif, jadi tidak percaya keluarga. Bahkan anak saya katakan, "Bapak mau masuk Islam." Anak saya juga tidak percaya, "Enggak mungkin Bapak masuk Islam, Bapak seperti itu mau masuk Islam." Soalnya anak saya tahu, dulu anak saya pacaran sama Islam itu pun saya injak-injak, tidak boleh. Jadi mereka tahu bahwa saya tidak mungkin masuk Islam. Nah, setelah itu karena semua nggak percaya, jadi malam berikutnya saya udah nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, selalu kepingin masuk Islam. Saya bilang lagi sama istri saya, jam 12 malam saya bangunin, "Saya ini mau masuk Islam sungguhan." "Alah, nggak percaya." Udah sana tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur, bangunin istri saya, "Sungguhan ini saya mau masuk Islam." "Alah, nggak percaya, Islam itu apa gampang langsung masuk Islam." "Iya." Pokoknya saya masuk Islam. Nah, setelah udah pagi, anak saya yang kuliah di Unmu keluar dari kamar, lalu saya katakan, "Bapak harus masuk Islam." "Alah Pak, nggak percaya." "Bapak mau tanya, kamu mau ndak masuk Islam?" "Saya suka Pak." "Ya udah, kita masuk Islam semua." Nah, sehingga ngambil satu keputusan, kami mau masuk Islam. Oke, jadi mimpinya Bapak ini, maksudnya setengah tidurnya Bapak ini yang selama 5 hari tadi, dia bilang dia diajak ke sebuah masjid, dan ketika dia mau masuk ke masjid, di masjid itu ada 7 anak tangga ya. Dan masing-masing anak tangga itu katanya ada malaikat yang berdiri di situ. Berarti kalau 7 anak tangga, malaikatnya ada 7 dong. Tadi katanya 5. Mana yang benar nih? Oke lah, kita skip aja bagian itu. Lalu dia melihat di dalam masjid itu ternyata ada melihat banyak wanita berpakaian putih. Wow, jam 12 malam nih mimpinya. Setengah tidurnya maksudnya. Dia melihat ada begitu banyak wanita berpakaian putih. Dia nggak jelaskan sih wanita yang bagaimana dan seperti apa. Atau jangan-jangan mungkin bidadari mungkin. Ya, jadi diajak, malaikat ini mengajak Bapak ini supaya masuk, tapi Bapak ini menolak. Padahal di dalam banyak wanita loh berpakaian putih. Luar biasa Bapak ini. Mungkin Bapak ini adalah tipe orang yang setia dengan pasangannya dan tidak tertarik dengan wanita yang berpakaian putih tadi di dalam ya. Walaupun itu cuma mimpi. Maksudnya cuma setengah tidur. Dan kemudian, sebulan kemudian, Bapak ini mimpi lagi. Salah lagi nih, bukan mimpi, setengah tidur. Ia dibawa ke sebuah pulau tapi tidak mau, dan kemudian dia menolak. Dia melompat dari perahu ke laut, tapi ternyata ia tidak bisa berenang. Lalu tiba-tiba ada orang bersorban putih membawanya ke daratan. Kemudian sebelum pergi, orang bersorban putih tersebut berpesan bahwa ia akan kembali lagi. Nah, setelah orang bersorban itu pergi, dia melihat ke belakang, ternyata ada anak istrinya yang berada di pinggiran air sungai yang jernih. Lalu akhirnya paginya dia terbangun dan ia mengajak anak istrinya untuk masuk Islam gara-gara peristiwa mimpinya tadi itu. Langsung ya, dia hanya gara-gara mimpi seperti itu langsung diajak anak istrinya supaya masuk Islam. Tapi ternyata anak istrinya menolak karena mereka tidak mau masuk Islam. Tapi nggak tahu beberapa hari kemudian, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba anak istrinya mau-mau aja masuk Islam.
Ini konsep ceritanya gimana sih? Kok makin kemari ceritanya semakin membagongkan? Tapi biarlah, biar lebih jelas kita lanjutkan lagi aja videonya. Saya di Kristen sudah biasa khotbah, saya sudah biasa ceramah, saya di Kristen penggerak gereja, saya di Kristen juga sebagai pemimpin pemuda dewasa muda. Gerak gereja, saya juga di Kristen itu sebagai pemimpin pemuda dewasa muda. Pemuda dewasa muda. Pemuda dewasa muda. Itu gimana lagi konsepnya? Pemuda dewasa muda. Aduh, bingung, makin kemari makin bingung nih ceritanya. Dan saya adalah seorang penginjil. Kami sering membuka gereja-gereja. Bahkan kami membuka gereja di Sulawesi Utara yang paling dalam, daerah Talaut. Di sana masih ada, dan di sana sudah dipegang oleh pendeta-pendeta, khususnya keluarga-keluarga saya. Oke, jadi dia juga seorang penginjil, dia sering buka-buka gereja katanya, salah satunya itu di Kabupaten Talaut katanya, dan di sana dia buka gereja, tapi sekarang katanya sudah dipegang oleh keluarganya gereja tersebut. Halo orang Talaut, tolong dikonfirmasi nih, Bapak ini katanya sering buka gereja di Talaut sana nih. Wih, Talaut tuh kan sama dengan daerah asal Yaya Waloni ya. Yaya Waloni kalau nggak salah juga ngakunya dulu orang Talaut loh, sering buka gereja juga dia di Talaut. Jangan-jangan konco nih sama si Yaya Waloni. Berarti dari mimpi tadi itu sampai kemudian bersyahadat itu jaraknya berapa lama, Mas? Saya berpikir sampai 3 bulan itu, Pak. Jadi selama 3 bulan itu sulit tidur. Nah, di bagian ini sudah beda lagi ceritanya. Tadi di awal dia bilang mimpinya cuma 2 bulan dia sulit tidur. Sekarang beda lagi, katanya 3 bulan dia sulit tidurnya. Kok udah beda ya ngomongnya? Padahal di awal 2 bulan, ternyata di bagian ini 3 bulan sebenarnya. Aduh, kurang mantap nih briefingnya. Harusnya sebelum on kamera dipersiapkan dulu baik-baik narasinya, teksnya, supaya jangan lupa dan tidak terjadi yang namanya kontradiksi. Kan akhirnya penonton yang kritis dan waras jadi berpikir, jadi bingung, loh kok beda lagi ceritanya. Tapi ya kalau penonton yang gak kritis, penonton yang terima-terima aja, ya bagi mereka yang penting mualaf deh. Pokoknya Bapak ini hebat, mualaf, udah gitu aja. Jadi selama 3 bulan itu sulit tidur, karena saya memikirkan hal seperti itu. Karena di dalam hati itu selalu bertarung antara Injil dengan keinginan masuk Islam. Jadi memberontak di dalam hati ini. Hati ini kepingin masuk Islam, tapi nanti keluar di dalam hati ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Aku mulai kendor lagi. Oke, jadi pada bagian ini Bapak ini bilang ya, ada semacam pertarungan di dalam dirinya antara masuk Islam, tapi di satu sisi keluar tuh ayat-ayat Alkitab. Salah satunya tadi yang dia sebutkan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, katanya ya, kalau tidak melalui aku. Itu yang Bapak ini bilang. Saya koreksi sedikit ya Pak ya. Jadi ayatnya yang benar itu sebenarnya adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapa ya, bukan Allah, Bapa. Nggak ada di Alkitab manapun dituliskan Allah, itu nggak ada. Yang ada adalah kata Bapa. Ya, kalau tidak melalui aku, itu kata Yesus yang benar. Jadi, saya koreksi sedikit ya Pak ya. Mantan pendeta kok nggak bisa ayat begitu doang, masa nggak hafal? Anak sekolah minggu saya yakin sebagian besar mereka hafal ayat ini karena ayat ini sangat familiar. Tapi kok bapaknya salah ya? Saya jadi makin ragu nih, ini mantan pendeta atau jadi-jadian atau bagaimana? Karena setiap ceritanya itu nggak ada yang benar, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu, nanti lanjut part 2 ya. Dan tunggu aja part 2-nya, nanti ada bagian di mana Bapak ini akan memberikan bukti semacam berkas di mana
itu adalah bukti bahwa dia pernah menempuh pendidikan sekolah Alkitab. Sampai bertemu di part 2. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.